Halo semuanya, hari ini kita akan belajar untuk penilaian akhir semester ya, mata pelajaran kimia semester ganjil kelas 11. Yang pertama, nomor 16, diberikan persamaan termokimia sebagai berikut. Kita punya dua persamaan reaksi di sini. Entalpi reaksi standar pembakaran tidak sempurna untuk propana menurut reaksi berikut. Yang ini adalah, berarti yang ditanyakan adalah entalpi reaksi dari pembakaran ini ya, C3H8 ini didasarkan pada reaksi yang nomor 1 dan juga reaksi 2 ini. Oke, kita lihat. Yang kita perhatikan di sini adalah kita punya C3H8 di sebelah kiri dan kita juga punya C3H8 juga di sebelah kiri, sehingga kita bisa langsung menuliskannya. C3H8 plus 5O2 berubah menjadi 3CO2 plus 4H2O. Delta H-nya min 2220 kilojoule. Selanjutnya, selain oksigen, kita perhatikan di sini kita punya 3 CO ya. Kita punya karbon monoksida. Sedangkan di sini karbon monoksidanya ada di sebelah sini. Sehingga kita harus membalikkan reaksinya. Mengapa? Di sini karbon monoksidanya ada di sebelah kiri ya, sedangkan yang di reaksi pembakaran karbon monoksida ada di sebelah kanan. Maka harus dikondisikan. Reaksi yang kedua berarti harus dibalik. Oleh karena itu, yang awalnya CO2 ada di sebelah kanan, kita tuliskan terlebih dahulu di sebelah kiri, langsung dibalik. 2CO plus O2. Karena dibalik, maka delta H juga harus berubah. Yang awalnya negatif, maka dia akan menjadi positif, plus 566 kilojoule. Oke, lanjut. Di sini kita akan mencoret apakah ada zat senyawa yang sama yang di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan. Kita punya CO2 ya. Di sebelah kanan kita punya 3 mol, sedangkan di sebelah kiri kita punya 2 mol. Nah, agar koefisiennya sama, maka persamaan reaksi yang nomor 2 ini harus kita kalikan dengan angka 2, kita kalikan 1,5 ya. Sini kita kalikan. Untuk yang atas, yang bagian pertama ini nggak perlu dikali, alias cukup kita kalikan dengan angka 1. Kita tuliskan lagi di bawah C3H8 plus 5O2 berubah menjadi 3CO2 plus 4H2O. Nah, untuk yang bagian bawah, ini dikali 1,5 ya. 2 dikali 1,5 berarti ada 3CO2 berubah menjadi 2 kali 1,5, 3 berarti ya, 3CO plus oksigen kali 1,5 berarti ini 1,5. Terus untuk delta H-nya, delta H ini tetap min 220, 2-nya kurang 1. Delta H yang kedua plus 566 dikalikan 1,5 berarti hasilnya adalah plus 849. Baru kita jumlahkan. Yang sama-sama 3 berarti ini habis. Lalu kita tuliskan C3H8. Untuk 5 buah oksigen, di sini kita punya 1,5 O2 ya. 1,5 itu sama dengan 3/2, sedangkan angka 5 di sini itu sama dengan angka 10/2. 10/2 dikurangi 3/2 hasilnya adalah 7/2. 7/2 O2. Ini habis, yang ini tinggal 7/2 ya. Sudah saya tuliskan di sini. Hasil reaksinya berupa 3 karbon monoksida plus 4H2O. Nah, kita lihat, ini reaksinya udah sama ya dengan yang ini. Berarti untuk delta H-nya, delta H total, saya tuliskan di sini, delta H total atau delta H reaksi gitu ya. Kita tuliskan min 2220 plus 849. Hasilnya adalah min 1371 kilojoule. Jawabannya adalah yang D. Nomor 17, diberikan data energi ikatan kilojoule per mol sebagai berikut. Kita punya ikatan CH, NH, CC, NCl, dan sebagainya ya. Berdasarkan data energi ikatan tersebut, perubahan entalpi reaksi yang ini adalah, nah, kalau untuk energi ikatan berarti delta H
adalah jumlah ikatan yang ada di dalam reaktan dikurangi dengan jumlah energi ikatan yang ada di dalam produk. Ini kebalik ya, kalau yang tadi kan kita pakai produk kurangi reaktan, tapi khusus untuk data energi ikatan kita menggunakan energi ikatan reaktan dikurangi dengan produk. Nah, jika kalian menggunakan cara yang biasa, maka kalian akan menghitung semua energi ikatan satu persatu, ya kan? Mulai dari C2H5, C2H5 itu kan terdiri dari CH seperti ini, lalu dia mengikat C, mengikat H, dan kalian akan menghitung satu persatu. Itu tidak perlu. Yang perlu kalian lakukan adalah mengamati dari semua spesies apakah terjadi perubahan ikatan. Apakah ada yang mengalami pemutusan dan juga mengalami pengikatan ikatan yang baru. Maksudnya bagaimana? Di sini kita perhatikan, kita punya C2H5 dua kali NCl berubah menjadi C2H5 dua kali NH. Nah, di sini untuk ini ikatannya tetap, ya kan? Yang berubah adalah NCl. Dia berubah menjadi ikatan NH. Sedangkan untuk CH2O dia berubah menjadi ClCO, ya kan? Oke, di sini saya tuliskan perubahan yang terjadi, yaitu NCl berubah menjadi NH. Jangan lupa dengan jumlah koefisien atau jumlah molnya. Terus untuk CH2O itu bentuknya seperti ini ya. Ini ada atom H berubah menjadi Cl2CO. Sini saya tuliskan, ini CO, ini Cl, ini adalah Cl. Sehingga energi ikatannya hanya terbatas pada NCl, CH, NH, dan juga CCl. Di sini kita tuliskan untuk delta H reaksi berarti kita punya 2 untuk ikatan NCl, ya kan? Ditambah dengan 2 ikatan CH. Di sini tidak ada koefisien, tetapi kita tahu bahwa di dalam molekulnya ini ada 2 buah ikatan antara C dengan H. Oleh karena itu di sini saya tuliskan 2 dikurangi dengan produknya. Produknya berarti kita punya 2 NH ya. Di sini ada 2 NH ditambah dengan ini ada 2 Cl juga. 2 CCl. Oke. Kita tulis untuk NCl adalah 200 ditambah 2 CH adalah 413 dikurangi NH nya 391 ditambah 2 CCl 339. Kita punya 400 di sini ditambah 826 dikurangi 2 kali 391 hasilnya adalah 782 ditambah dengan 339 kali 2 ini adalah 678. Masih kelihatan ya? Ini kita punya 1226 1226 dikurangi 1460 hasilnya adalah minus 184 kilojoule. Jawabannya adalah yang B. Nomor 18, diketahui perubahan entalpi pembentukan delta HF standar CH4 dan juga HCl berturut-turut. Sekian. Dalam reaksi berikut ini, perubahan entalpi pembentukan CCl4 adalah, oke kita tulis ya. Kalian bisa menuliskan data yang diketahui, juga bisa tidak menuliskan, semuanya tergantung dari kebiasaan kalian. Mana yang dianggap mudah dan bisa membantu. Oke, kalau ini saya tulis, kita punya HCl, datanya adalah min 92,30. Terus yang ditanyakan adalah CCl4. Kita perhatikan dengan persamaan reaksinya. CH4 sudah diketahui, lalu HCl sudah diketahui. CCl4 itu yang ditanyakan, lalu bagaimana dengan Cl2? Kalau Cl2 ini kan bentuk unsur. Jika unsur maka delta
F standarnya atau pembentukannya adalah sama dengan 0, sehingga tidak perlu kita masukkan ke dalam rumus. Lanjut, untuk persamaannya, delta H reaksi sama dengan delta HF untuk produk dikurangi dengan delta HF standar untuk reaktan. Delta HR yang ini ya, yang saya maksud ini adalah minus 402. Produknya adalah CCl4 lalu ditambah dengan 4 HCl dikurangi dengan reaktannya adalah CH4. Ini maksudnya adalah delta HF-nya ya. Kita tuliskan lagi, CCl4 ini yang ditanyakan, delta HF CCl4 ditambah dengan 4 kali HCl. Kita punya min 92,3 dikurangi CH4. CH4 adalah min 74,85. Ini saya tuliskan lagi, min 402 sama dengan delta HF standar CCl4 plus 4 kali min 92,3 itu adalah min 369,2. Min ketemu min berarti plus ya, plus 74,85. Ini berarti saya langsung tuliskan delta HF standar untuk CCl4 sama dengan min 402 min 369,2. Ini saya pindah, berarti dari min berubah menjadi positif 369,2. Yang ini positif saya pindah, berarti menjadi negatif 74,85. Hasilnya adalah min 107,65 kJ per mol. Jawabannya adalah yang D. Yang nomor 19, jika reaksi antara logam barium dengan asam klorida encer dicampurkan ke dalam tabung reaksi yang tersumbat dengan rapat, gas hidrogen di dalam sistem tidak dapat meninggalkan sistem. Akan tetapi, perambatan kalor meninggalkan sistem tetap terjadi melalui dinding pada tabung reaksi. Pada percobaan ini termasuk ke dalam. Nah, kita punya 3 sistem ya. Di sini kita punya sistem terbuka. Ini adalah sistem tertutup. Dan ini adalah sistem terisolasi. Tahu bedanya? Bedanya ada di sini. Di sini ada perubahan atau perpindahan kalor dan juga perpindahan massa. Sedangkan untuk sistem tertutup hanya terjadi perpindahan kalor aja, massanya nggak bisa keluar karena ditutup. Sedangkan untuk terisolasi, baik massa ataupun kalor tidak bisa berpindah. Sehingga untuk jawaban nomor 19 adalah sistem tertutup, yaitu yang C. Nomor 20. Tabel berikut menunjukkan data entalpi pembakaran untuk 5 jenis bahan bakar. Pembakaran 1 gram bahan bakar menghasilkan energi yang paling kecil adalah, kita lihat di sini delta H, satuannya kilojoule per mol. Sedangkan di sini kita diberikan data bahwa pembakaran terjadi untuk 1 gram bahan. Berarti untuk semua bahan ini memiliki massa 1 gram ya, berarti kita bisa menentukan jumlah molnya dengan cara, berarti massanya adalah 1, mR-nya di sini adalah 2. Ini semua caranya, 1 per mR. Nah, untuk melihat delta H-nya, delta H yang dihasilkan adalah delta H reaksi ya, ini delta H standar dikali dengan jumlah mol. Sehingga jumlah mol yang ada di sini bisa langsung kita kalikan dengan delta H-nya masing-masing. Di sini min 287 dikali min 803 dikali min 2201 dikali min 2868 dikali min 3515. Nah, hasilnya berapa ini? Untuk hidrogen ini hasilnya adalah min 143,5 kJ
Lalu untuk metana hasilnya adalah 50, ini men ya, 50,19 kJ. Terus untuk butana kita punya 50 kJ. Sedangkan untuk isobutana kita punya 49,45 kJ. Dan yang terakhir neopentana hasilnya adalah 48,82. Sehingga untuk bahan bakar yang menghasilkan energi paling kecil adalah neopentana yang E ya. Oke, sampai di sini dulu ya, sampai nomor 20. Nomor selanjutnya kita ketemu di video selanjutnya. Oke, terima kasih.